Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Alika Tania Putri, NIM 18027 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Jember. Nah, video kali ini akan menjelaskan mengenai konsep fisika yang terdapat pada tendangan sabit dalam pencak silat. Berikut penjelasannya. Pencak silat. Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenalkan di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara, Indonesia. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencak silat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. PBIPSI beserta Bakin pada tahun 1975 mendefinisikannya sebagai pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi atau kemandirian, dan integritas atau manunggal terhadap lingkungan hidup atau alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, konsep fisika pada tendangan sabit dalam pencak silat. Yang pertama, konsep fisika tendangan sabit pada gerak melingkar. Konsep fisika tendangan sabit pada gerak melingkar. Tendangan sabit merujuk pada namanya, merupakan suatu teknik tendangan yang lintasan gerakannya membentuk garis setengah lingkaran. Atau tendangan ini cara kerjanya mirip dengan sabit atau arit ataupun celurit, yaitu diayun dari samping luar menuju samping dalam dengan sasaran seluruh bagian tubuh dengan punggung telapak kaki atau jari telapak kaki. Nah, di samping ini merupakan lintasan yang dihasilkan oleh tendangan sabit. Gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi yang disimbolkan dengan F kecil, yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per detik. Periode yang disimbolkan dengan T besar adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Suatu benda bergerak melingkar dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam dan berawal di titik A. Selang waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran adalah T. Pada satu putaran, benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sehingga dari gambar lintasan pada tendangan sabit di samping ini dapat diketahui kecepatan liniernya. Kecepatan linier merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya, sehingga dapat ditulis secara matematis sebagai berikut, yaitu V sama dengan 2πr per T sama dengan 2πrf atau V sama dengan omega kali R. Nah, dari persamaan kecepatan linier di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan linier berbanding lurus dengan jari-jari, di mana jika jari-jari semakin besar, maka kecepatan liniernya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, di mana jari-jari semakin kecil, maka kecepatan liniernya juga semakin kecil. Seperti halnya pada gerakan tendangan sabit atau busur pada pencak silat.
Kalau perkenaan tendangan sabit mendekati ujung jari, maka kekuatan tendangan sabit lebih besar daripada kalau perkenaan lebih dekat ke pangkal paha. Yang kedua, konsep fisika tendangan sabit pada tekanan zat padat. Konsep fisika tendangan sabit pada tekanan zat padat. Tendangan sabit memiliki dua teknik tendangan, yaitu tendangan sabit cucuk dan tendangan sabit keplek. Kedua teknik tendangan sabit tersebut dapat dibandingkan dengan konsep fisika, yaitu menggunakan konsep tekanan zat padat. Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tekanan yang diberikan kepada sebuah benda didefinisikan sebagai P. Itu sebanding dengan besar gaya yang mengenai benda itu, didefinisikan sebagai F. Dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda yang dikenai oleh gaya, didefinisikan sebagai A. Sehingga tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika area mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil, di mana semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin luas tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi, dengan perbandingan terbalik antara tekanan dan luas permukaan, dan semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar tekanannya, jadi ada perbandingan lurus antara gaya dan tekanan. Selanjutnya, dianalisis konsep fisika tekanan zat padat pada kedua teknik tendangan sabit. Yang pertama, tendangan sabit keplek. Tendangan sabit keplek menggunakan punggung kaki untuk menyerang, sehingga bagian inilah yang mengenai sasaran. Besarnya tekanan yang dihasilkan oleh tendangan ini sama dengan besarnya gaya yang diberikan dibagi dengan luas permukaan kaki yang mengenai sasaran. Jadi, semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar tekanan yang diberikan oleh kaki. Yang kedua, tendangan sabit cucuk. Teknik tendangan ini hampir sama dengan tendangan sabit keplek. Hanya saja bagian kaki yang digunakan untuk menendang adalah ujung dari telapak kaki. Jadi, jika dilihat luas dari ujung telapak kaki lebih kecil dibandingkan dengan luas punggung kaki, sehingga secara konsep fisika bisa dipastikan bahwa tendangan sabit keplek mempunyai daya hancur yang lebih besar daripada tendangan sabit cucuk. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep fisika yang terdapat pada tendangan sabit dalam pencaksilat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.